keberadaan 2.295 guru ini harus dipertahankan. Banyak guru honorer juga di Jawa Timur. Betul. Tapi kenapa nggak masuk data Dapodik itu? Ditanyakan oleh Menpan RB, kira-kira pemerintah Provinsi Jawa Timur siap nggak secara fiskal? Kita hanya nunggu izin saja ini untuk berjuang untuk bisa mendapatkan status pasti dari negara. Mendesak pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk merapikan DPRD bersama dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kami yakin akan menemukan solusi terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ngode Ngobrol bareng Dewan ABTV kali ini bersama Serisa Ismaya. Seperti biasa, ngode kita bersama dengan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dengan tema-tema menarik dan juga informasi-informasi terbaru yang akan kita share untuk Anda semuanya. Di kesempatan kali ini kita punya tema yang luar biasa yang masih jadi topik hangat ya, terutama untuk Anda yang mengharapkan ini diangkat untuk jadi satu topik yang bisa dibahas untuk nanti bisa dapat solusinya kalau memang ada masalah di sana begitu ya. Saya bersama dengan narasumber luar biasa, senyumnya luar biasa gitu ya. Kalau bahasanya itu ramah ya, kalau bahasa Jawanya grapyak gitu ya. Kalau bahasanya di tempat beliau saya nggak ngerti apa gitu ya. Temanya luar biasa kali ini terkait dengan tidak masuk data Dapodik, bagaimana nasib guru honorer yang memang cukup terancam. Akhirnya legislatif angkat bicara bersama dengan anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur dari fraksi PKB Dapil 4 Banyuwangi Situbondo Bondowoso. Ada sahabat saya yang luar biasa karena masih muda manggilnya Mas aja katanya, nggak boleh Pak ya, nanti kalau Pak jadi saya kelihatan tua Mbak gitu. Ada Haji Ubaidillah Esfil I anggota Komisi A tadi ya saya sampaikan, panggilnya Mas Ubed, kita sapa. Assalamualaikum Mas Ubed, apa kabar? Waalaikumsalam. Ya, saya nyapanya harus Mas ya. Kelihatannya ini ya, muda banget gitu ya. Tadi apa yang disampaikan sama beliau Mbak, kita ngobrol enak aja ya, nyantai aja karena topiknya juga banyak sekali sekarang ini jadi perbincangan hangat. Betul. Dan yang kita mau adalah tadi di awal legislatif angkat bicara. Angkat bicaranya seperti apa kita tanya beliau gitu ya. Ini sebenarnya Mas Ubed kalau kita tahu ya persoalan guru honorer ini memang cukup menjadi perhatian publik di akhir-akhir ini. Dimana seperti yang kita tahu semuanya di Jawa Timur khususnya memang untuk guru honorer untuk tingkat SMA, SMK itu kebanyakan nih Mas Ubed itu kan diangkat dan digaji oleh sekolah masing-masing begitu. Nah akhirnya kemarin ada informasi dari Kementerian Pendidikan Dasar Menengah gitu ya. Bagaimana akhirnya di akhir Desember 2026 ini akan tidak boleh untuk mengajar lagi. Nah ini yang guru-guru ndredeg ini kaget gitu loh. Nah nanti kalau misalkan kita tidak diperbolehkan untuk mengajar, kita bagaimana nasib kita begitu ya? Sebenarnya kalau kita tahu ini persoalan lama sebenarnya yang sampai sekarang belum dapat solusi ya Mas Ubed ya. Nah kalau dari perspektif Mas Ubed sendiri sebagai seorang anggota dewan gitu ya, melihat situasi dan kondisi seperti ini, kira-kira bagaimana Mas Ubed? Pertama nih pengen saya dari POV-nya Mas Ubed ya. Kalau ada persoalan seperti ini, apa yang pengen disampaikan nih Mas Ubed? Ya pertama tentunya ini permasalahan tidak masuknya data Dapodik ini urusan yang kesekian. Urusan yang paling penting adalah bagaimana guru-guru kita yang luar biasa ini, ada sekitar 2.295 ini harus tetap bisa mengajar dan tetap bisa bekerja. Gitu. Itu yang terpenting. Urusan bahwa mereka hari ini diangkat oleh sekolah dan dibayar oleh sekolah melalui kesepakatan dengan komite sekolah dan belum memiliki izin dari Dinas Pendidikan Jawa Timur, itu urusan yang ke belakang, urusan yang sekian. Tapi urusan pertama kami sebagai anggota DPR mendorong bahwa keberadaan 2.295 guru ini harus dipertahankan. Karena apa? Karena kebutuhan guru di tingkat SMK dan SMA di Jawa Timur itu kebutuhannya 4.000 Mbak. Artinya masih banyak kekurangan guru. Kalau mereka terdampak dengan kebijakan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Surat Edaran Nomor 7 tahun 2026 bahwa mereka harus berhenti mengajar sampai dengan tanggal 31 Desember, maka kita di Jawa Timur ini akan kekurangan sekitar 4.000 guru. Bayangkan.
Bayangkan 4.000 guru, sekolah tingkat menengah dasar, tingkat menengah ya, SMA dan SMK kurang 4.000 guru. Itu akan berpengaruh terhadap aktivitas pendidikan menengah kita. Tapi yang jadi banyak pertanyaan itu sebenarnya gini Mas Ubed, kan banyak guru honorer juga di Jawa Timur. Betul. Yang sudah lama ngajar nih. Betul. Kan rata-rata di atas 15 tahun malah betul, ya. Betul. Tapi kenapa nggak masuk data Dapodik itu? Jadi ini butuh saya jelaskan ya kepada Mbak Arsi dan juga kepada pemirsa ABI TV bahwa sebenarnya gitu ya, permasalahan tidak masuknya data Dapodik ini sebenarnya ada berbagai macam alasan. Yang pertama bahwa pemerintah Provinsi Jawa Timur pada tahun 2025 kemarin sebenarnya sudah membuka dan mengangkat seluruh pegawai honorer, bukan cuma guru tapi juga nakes dan lain sebagainya, itu sekitar 24.000 menjadi P3K penuh waktu dan paruh waktu. Sehingga karena itu bagian dari amanah dari Undang-Undang ASN kemarin bahwa per tanggal Desember 2025 itu batas terakhir pengangkatan pengangkatan P3K dan lain sebagainya. Itulah kenapa yang ini bisa nggak katut gitu ya. Ya karena ini memang ya sahabat-sahabat kita para Bapak Ibu guru kita ini yang luar biasa ini memang diangkat karena kompetensinya oleh sekolah. Ya, karena kebutuhan sekolah dan selama ini mereka memang dibayar langsung oleh sekolah. Betul, biasanya komite juga. Dan komite sekolah, betul, seperti itulah. Sehingga mereka ini tidak masuk di data Dapodik yang sudah terdaftar di BKD tahun kemarin. Sehingga mereka ini tidak ikutlah dalam pengangkatan, tidak terlibat dalam pengangkatan P3K paruh waktu atau penuh waktu yang dilakukan tahun 2025 kemarin. Oleh karena itu tentunya kan guru-guru kita ini kan butuh status. Betul. Gitu. Kan nggak bisa mereka ini digantungkan setiap mereka mengajar, bekerja, mereka juga punya anak, anaknya juga belajar, punya istri dan lain sebagainya. Kan tidak mungkin mereka ini menjadi guru yang tanpa status. Betul. Oleh karenanya kami Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur kemarin bersama dengan BKD Provinsi Jawa Timur bersama dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dengan tiket yang tulus kami kemarin mengunjungi Kementerian Pan-RB untuk mencari solusi agar mereka semua ini yang yang sudah terdaftar sebagai guru ini walaupun masih belum terdaftar di data Dapodik bisa diangkat menjadi P3K paruh waktu. Sudah diusahakan seperti itu. Sudah kami usahakan kemarin, ya alhamdulillah kami diterima dengan baik oleh Kementerian Pan-RB walaupun Pan-RB bilang kondisi fiskalnya gimana Jawa Timur gitu kan, karena ini tidak mudah sebenarnya Mbak ya, tidak mudah karena apa? Karena ada berbagai macam ada dua pisau bermata dua kalau menurut saya. Pertama, ini memang kebutuhan pengangkatannya. Kita masih kurang guru kita. Yang kedua, kompetensinya mereka ini bagus gitu kan. Tetapi secara fiskal ketika nanti mereka ini menjadi guru P3K otomatis kan penggajiannya ditanggung oleh APBD Provinsi Jawa Timur gitu kan. Ditanyakan oleh Menpan RB, kira-kira pemerintah Provinsi Jawa Timur siap nggak secara fiskal? Ya alhamdulillah secara fiskal pemerintah Provinsi Jawa Timur siap. Siap ternyata. Siap untuk bisa membiayai ataupun menggaji 2.295 guru ini. Karena kebutuhan bulanannya sekitar 23 miliar, berarti kalau dikali 10 ya berarti sekitar 200 miliar kan begitu kan? Kebutuhan dalam setahun. Artinya bahwa sahabat-sahabat Bapak Ibu guru yang hari ini belum terdaftar di data Dapodik, kami pemerintah Provinsi Jawa Timur akan terus ya mendukung. Jangan khawatir Bapak Ibu sampai saat ini teruslah mengajar. Teruslah mengajar sampai kami mendapatkan solusi konkret dari kementerian agar Bapak Ibu bisa diangkat menjadi P3K paruh waktu atau penuh waktu di kemudian hari. Ih keren ya kalau lihat beliau ini ketika memberikan informasi seperti ini kayak melihat Bapak guru ngajar di kelas. Jadi apa yang disampaikan Mas Ubed ini sungguh berarti untuk beliau-beliau yang sekarang ini memang profesinya sebagai guru ya. Di mana kalau kita tahu pasti akan jadi pikiran juga. Kita udah ngajar lama tapi nggak ada status yang jelas gitu ya. Jadi saya mikirnya gini Mas Ubed, kalau andaikan ya semoga saja tidak terjadi dampak penghapusannya di guru-guru itu terlalu meresahkan untuk kita semuanya. Karena SMK, SMA juga di Jawa Timur tuh banyak sekali membutuhkan tenaga guru tersebut. Gitu masih sekitar 4.000 Mbak kekurangannya. Kira-kira kalau saya bilang, kalau terjadi penghapusan kira-kira menurut Mas Ubed sendiri yang
Yang terjadi bagaimana? Waduh, ini menjadi ya apa ya, sesuatu yang tidak pasti tidak kita inginkan gitu ya, karena biar bagaimanapun sekarang aja guru kita di tingkat SMK dan SMA masih kurang. Betul. Ya, masih kurang, apalagi kalau seumpamanya Bapak Ibu guru kita ini diberhentikan. Wah, saya rasa ini bukan pilihan yang bijak oleh pemerintah pusat, sehingga kami pemerintah Provinsi Jawa Timur secara fiskal kami sudah siap untuk menggaji mereka. Artinya bahwa carikan terobosan dan solusi. Ya, kami akan terus menuntut pemerintah pusat, terutama Kementerian PAN-RB, BKN untuk bisa memberikan status yang jelas kepada mereka, sehingga mereka ini bisa menemukan solusi nyaman bekerja, ya kan? Karena apa? Mereka ini adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Oke, betul. Kalau tadi Pak Subed menyebutkan solusi kan ya, solusi yang mungkin paling realistis nih Mas Subed untuk guru honorer yang tidak memenuhi syarat administrasi P3K, tapi masih dibutuhkan sekolah. Tuh, kira-kira apa Mas Subed? Lah kan sekarang sudah banyak model sebenarnya ya. Ada berbagai model kayak seperti beberapa kementerian yang mengangkat guru secara mandiri. Walaupun ini pengangkatannya P3K tidak serentak seluruh Indonesia, tapi Jawa Timur siap. Nah, gitu siap loh. ya. Makanya, kami ingin diberikan wewenang untuk bisa melakukan seleksi terhadap guru-guru ini, melakukan asesmen, pelatihan, sampai mereka ini betul-betul layak untuk menjadi P3K penuh waktu ataupun paruh waktu. Kami pemerintah Provinsi Jawa Timur siap untuk melakukan itu. Oleh karenanya tentunya kami memohon doa dan dukungan seluruh masyarakat, ya khususnya masyarakat Jawa Timur, terutama Bapak Guru dan Ibu Guru kita ini, untuk bisa sama-sama berjuang bagaimana kita pemerintah Provinsi Jawa Timur diberikan izin oleh pemerintah pusat. Karena ini kita hanya nunggu izin saja ini. Solusinya seperti apa? Kalau kita sudah siap secara anggaran dan ini ya, pokoknya kita siap untuk memberikan guru-guru kita ini sebagai P3K penuh waktu ataupun paruh waktu. Ih, Komisi A keren loh ya. Karena sudah ada solusi, ada solusi ketika itu disampaikan gitu ya. Kemudian Mas Bet, sejauh mana sebenarnya pemerintah daerah ini memiliki kewenangan gitu ya untuk memperjuangkan guru honorer yang tidak masuk data Dapodik tadi? Sejauh mana? Ya tentunya kalau secara kewenangan gitu kan, kewenangan pengangkatan mereka menjadi P3K kan kewenangan dari Menpan-RB dan BKD. Betul. Ya, tetapi kan kewenangan itu kan juga melekat terkait dengan kebutuhan kan begitu kan. Lah, kami pemerintah Provinsi Jawa Timur kan secara fiskal kami siap. Ya, makanya kami ingin dicarikan terobosan, walaupun sampai hari ini belum ada aturan yang memperbolehkan itu. Nah, gitu loh. Ini kan masalahnya belum ada aturannya yang memperbolehkan, tiba-tiba diangkat nggak boleh gitu loh. Harus ada aturan yang jelas seperti itu gitu ya. Sehingga kami kan tidak ingin ketika mereka nanti diangkat oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur terjadi permasalahan di kemudian hari. Makanya sejak hari ini kami akan terus mendorong dan berkonsultasi dengan Menpan-RB dan BKD untuk mencari solusi bersama. Jangan sampai di tanggal 31 Desember mereka tiba-tiba tidak mengajar. Ini yang tidak kita inginkan, Mbak. Apakah betul yang tadi disampaikan Mas Ubed ya, ketika sudah ada solusi tinggal nunggu izinnya dari pemerintahnya itu. Nah, kalau misal itu diizinkan, apakah itu satu-satunya cara untuk bisa menyelamatkan Bapak Ibu guru kita yang tidak masuk data Dapodik itu, Mas Ubed? Untuk solusi lain mungkin ada tidak untuk solusi lain? Sebenarnya banyak ya, solusinya banyak. Bisa menggunakan pegawai kontrak atau tapi kan yang kita inginkan kan mereka ini pasti, Mbak. Statusnya pasti jelas. Kalau pegawai kontrak kan dan lagian kan sekarang tidak boleh satuan pendidikan mengangkat dan sebagainya, dan juga BKD tidak ingin kecolongan juga kan di kemudian hari. Tidak boleh lagi mengangkat guru tanpa mengangkat tenaga pendidik gitu ya, tanpa sepengetahuan BKD Dinas Pendidikan. Nah, gitu kan. Akhirnya takut terjadi peristiwa seperti ini. Makanya kami akan melakukan perbaikan ya, melakukan melalui surat edaran ya. Kami sudah minta kepada BKD dan Dinas Pendidikan untuk sekolah di tingkat menengah khususnya SMK dan SMK tidak boleh lagi merekrut untuk tanpa persetujuan dari Dinas Pendidikan. Seperti itulah itu. Nah, solusinya apa gitu? Sebenarnya banyak solusi. Kami karena secara fiskal kami sanggup gitu ya. Artinya bahwa solusi apapun, tapi solusi yang paling pasti adalah yang sesuai dengan undang-undang dan diakui oleh undang-undang adalah P3K paruh waktu ataupun P3K penuh waktu. Kalau CPNS kan sangat jauh ya, karena dia harus
harus tes CPNS dan Betul, bersaing secara betul. nasional. Ini tidak. Kami menginginkan perekrutan ini hanya untuk Jawa Timur dan dikhususkan untuk 2.292 ini. Isu ini kan hangat nih. Iya, Mas betul. Ubed, di media sosial juga, Betul, kemudian betul. di media mainstream juga sering dibahas Betul, gitu iya, ya. betul. Ketika turun reses misal, Ya. kemudian ketemu dengan masyarakat, hal yang sering disampaikan terkait dengan isu ini apa, Mas Ubed? Ini solusi terbaik buat kami apa? Atau apa yang sering ditanyakan oleh sebagian Bapak Ibu guru yang mungkin datang ke Mas Ubed mungkin? Iya, salah satunya terkait dengan status, Mbak. Status itu yang paling Status penting. kepegawaian mereka ini seperti apa? Pak Ubed, status saya ini seperti apa gitu kan lah. Ketika kami ditanya tentang statusnya, saya tuh merasa ini tanggung jawab saya sebagai pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk bisa mengakomodir seperti itu. Memang Bapak Ibu Bapak Ibu guru yang terhormat, yang paling saya hormati takdimi ya, bahwa memang secara aturan memang Bapak Ibu ini memang hari ini masih ada dalam tanda kutip ada kekosongan aturan karena tidak masuk di data Dapodik gitu ya. Tetapi yakinlah pada pemerintah Provinsi Jawa Timur bahwa pemerintah Provinsi Jawa Timur tidak akan meninggalkan Bapak Ibu sendiri untuk berjuang untuk bisa mendapatkan status pasti dari negara. Oleh karenanya kami DPRD Provinsi Jawa Timur khususnya Komisi A ya akan terus mengawal isu ini sampai menemukan solusi pasti bahwa Bapak Ibu aman dalam bekerja, Bapak Ibu juga menemukan status yang jelas dari kemudian hari. Ini Bapak Ibu guru ya yang sebagai tenaga pengajar dan belum dapat status bisa menyimak apa yang disampaikan Mas Ubed ya. Biasanya kalau anggota dewan catat gitu. biasanya gitu. Kalau ketemu nanti tagih aja gitu. Nah, Mas Ubed kalau isu-isu seperti ini kan sebenarnya sudah lama ya terkait dengan tenaga pendidik ini. Betul. Nah, kira-kira nih Mas Ubed biar nantinya tidak ada hal-hal seperti ini terjadi kembali. Langkah yang harus dilakukan nih biar sistem pendataan pendidikan ini lebih akurat gitu loh Mas Ubed. Itu kira-kira langkah yang harus dilakukan seperti apa Mas Ubed? Ya pertama tentunya ini kan tugasnya Dinas Pendidikan betul. Dan Badan Pegawaian Daerah untuk bisa mengatur bagaimana peristiwa seperti ini tidak terjadi lagi di kemudian hari, Mbak. Betul. Oleh karenanya kami meminta bahwa Dinas Pendidikan dan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur untuk membuat surat edaran kepada sekolah tingkat menengah untuk SMA dan SMK untuk tidak mengangkat kembali tenaga pendidik atau guru tanpa persetujuan oleh Dinas Pendidikan. Akibatnya apa? Akibatnya peristiwanya seperti ini tidak masuk dalam data Dapodik. Yang dirugikan siapa? Yang dirugikan adalah Bapak Ibu guru tersebut yang sudah mengabdi, mengajar dan lain sebagainya karena tanpa ada status yang jelas. Tetapi kalau sudah diizinkan oleh Dinas Pendidikan kan itu masuk dalam data Dapodik. Betul. Gitu loh. Oleh karenanya, walaupun kami hari ini di pemerintah Provinsi Jawa Timur masih kekurangan sekitar 4.000 guru, kalau kalau ditambah yang 2.000 ini berarti kurang sekitar 2.000 ya. Artinya bahwa 2.000 guru ke depan ini akan kita penuhi secara bertahap, tetapi masih menunggu regulasi dari Kementerian Pan-RB dan BKN bagaimana cara solusinya. Karena memang tidak mungkin juga ya. Hari ini SMK dibiarkan begitu saja, gurunya masih kurang kok, apalagi ini diberhentikan gitu kan lah. Makanya kan kami mendesak pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk merapikan jangan sampai terjadi peristiwa seperti ini. Inilah solusi jangka pendeknya. Kadang-kadang ketika sudah muncul isu ini di permukaan, yang ribut itu tidak hanya Bapak Ibu guru, tapi wali murid, kemudian juga murid-muridnya juga gitu ya. Nah terus nanti kalau gurunya nggak ada kita gimana gitu ya. Kemudian banyak sekali akhirnya di media sosial itu semacam konten-konten yang akhirnya membuat orang panik semuanya ya. Betul. Nah, nanti kalau gurunya nggak ada bagaimana kalau dimulai tanggal 31 terus benar-benar tidak ada solusi begitu ya. Kadang-kadang kalau ketemu dengan masyarakat yang bertanya seperti itu, apa yang kira-kira Mas Ubed sampaikan biar mereka atau beliau itu tenang gitu Mas Ubed? Tentunya bagi guru-guru yang terdampak hari ini sudah seperti apa yang saya sampaikan di awal bahwa Bapak Ibu nggak usah panik, Bapak Ibu tetaplah mengajar seperti biasa. Kami pemerintah Provinsi Jawa Timur sedang memperjuangkan nasib Bapak Ibu sampai menemukan solusi terbaik. Jadi kami tidak akan membiarkan Bapak Ibu berhenti, Bapak Ibu berhenti mengajar sesuai dengan edaran Kementerian Dasar dan Menengah. Kami bahkan akan juga mengadu ke DPR, ke Komisi 10 untuk mengadukan peristiwa ini. Nah, Komisi A sedang berencana untuk mengadukan peristiwa ini ke Komisi 10 agar bisa menemukan jalan keluar, solusi terbaik bagaimana menyelamatkan sekitar 2.295 orang ini. Atau yang kedua, kami juga akan
berkirim surat, bahkan juga akan bertemu melakukan klarifikasi terkait dengan surat edaran, Mbak. Karena surat edaran ini membuat gelisah ini. Betul. Ya kan? Ini bukan solusi gitu kan. Ini bukan solusi, tapi ya memang surat edaran ini juga baik ya, karena surat edaran ini kalau saya lihat dalam beberapa item dalam surat edarannya itu kan untuk memperbaiki tata kelola pendidikan. Tetapi kan jangan sampai tata kelola pendidikan mengorbankan orang yang terlibat di pendidikan itu sendiri, kan begitu. Salah satunya adalah Bapak Ibu guru yang selama ini sudah belajar. Bayangkan Mbak, kita kekurangan guru, terus gurunya diberhentikan pertengahan, mereka menjadi pengangguran, mereka punya anak-anak istri, ya kan? Terus sekolah kekurangan guru yang mata pelajarannya mungkin diajar oleh guru yang bersangkutan. Ini gimana? Nah, ini kan menjadi kualitas pendidikan kita akan sangat merosot untuk Jawa Timur. Padahal Jawa Timur bercita-cita pendidikannya di tingkat dasar dan menengah itu menjadi pendidikan yang sangat sangat sukses di masa yang akan datang dan melahirkan generasi-generasi yang betul-betul terampil ya dan bisa bekerja di bidang apapun seperti itu. Saya kadang-kadang sampai membayangkan, karena ya juga takut juga ya, kami dari media juga pengennya memberikan informasi yang bisa membuat Bapak Ibu guru itu tenang gitu ya. Betul. Tapi kadang-kadang terbersit juga dalam pikiran kami, andaikan terjadi hal seperti itu ya, bagaimana menenangkan murid-murid yang gelisah gitu ya. Itu. Karena mungkin yang tadi Mas Ubed sampaikan, ada suatu mata pelajaran tertentu yang memang harus diajarkan oleh guru tersebut. Nah, kalau semisal gurunya itu memang akhirnya diberhentikan, bagaimana kami? Dan itu jadi konten banyak sekali di medsos, Mas Ubed. Iya, betul gitu itu. Ya. dan yang kena kami meminta Provinsi Jawa Timur gitu kan. Oke. Sebenarnya untuk ketertiban pendataan di Dapodik sendiri dari awal atau dari dulu itu harusnya seperti apa, Mas Ubed, biar tidak terjadi hal-hal ketimpangan seperti ini gitu, yang akhirnya di belakangnya kan ribet ini akhirnya. Nah, menurut Mas Ubed gimana? Gitu. Ya, sebenarnya kan data Dapodik itu sudah ini Mbak, terdata ketika para pendidik ataupun saya bukan hanya pendidik ya, para guru dan juga para ASN dan hal itu ketika dia bekerja di satuan pemerintah Provinsi Jawa Timur, maka dia itu mempunyai dan masuk di dalam data Dapodik. Semuanya pasti terregister di data Dapodik gitu ya. Karena tidak boleh tidak terregister, karena kan pemerintah ingin tahu berapa nih jumlah ASN, berapa jumlah non ASN dan sebagainya. Salah satunya menggunakan data Dapodik. Seperti itu ya. Sekolah melakukan dan sebagainya. Lah, peristiwanya kan ini sudah di luar kendali gitu ya, di luar kendali kita, dan ini masuk dalam menurut saya ya force major gitu ya. Mungkin sekolah ini saya kurang guru nih. Akhirnya mereka mengangkat urgent banget gitu ya. Mereka mungkin lupa atau hilaf gitu ya, tidak melaporkan secara periodik kepada dinas pendidikan gitu loh. Terkait guru yang hadir itu. Yang hadir itu. Sehingga mereka tidak mempunyai dan tidak masuk dalam data Dapodik, tidak punya NIP. Nah, inilah yang susah. Padahal yang bisa mengikuti tes tes P3K paruh waktu dan paruh waktu itu adalah data pegawai yang masuk dalam data Dapodik gitu loh. Khususnya untuk guru ini gitu loh. Nah, inilah yang menjadi menjadi dilema. Tapi kembali lagi bahwa tidak usah panik. Saya yakin pemerintahan Presiden Pak Prabowo ini akan memberikan solusi terkait dengan terkait dengan status guru yang bersangkutan. Ini peran DPRD Provinsi Jawa Timur penting loh ini, dengan adanya seperti ini tadi disampaikan secara fiskal sebenarnya sudah mampu ya, tinggal nunggu aturan atau regulasi yang nanti bisa diberikan ya, izin lah istilahnya, izin itu yang pasti, karena kalau kita nggak pakai aturan repot juga. Repot juga Mbak, nggak berani juga kan? Ada resiko juga ya. Oke, kalau dari Komisi A sendiri sebenarnya untuk solusinya sudah ada dari kemarin-kemarin sudah disampaikan gitu ya Mas Ubed ya? Betul. Mas Ubed boleh disampaikan sedikit terkait dengan beberapa solusi yang nantinya tidak hanya untuk mengangkat P3K melihat kondisi fiskal Jawa Timur saja. Mungkin dari versi lain yang pengen disampaikan Mas Ubed terkait dengan yang tadi penerimaan guru-guru di sekolah-sekolah itu seperti apa Mas Ubed? Ya, tentunya kami ingin Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur, karena kami membidiknya dari bidang kepegawaiannya Mbak, karena BKD itu mitra kerja kami seperti itulah. Kami ingin bahwa bagaimana Bapak Ibu guru tersebut ini secara status kepegawaian jelas. Itu yang kami perjuangkan. Nah, kalau terkait dengan mengajarnya kan di Komisi E gitu ya. Betul. Pendidikannya, tetapi kami memastikan status kepegawaian mereka ini jelas. Nah, salah satunya solusi yang kami minta kepada pemerintah pusat bahwa kami meminta BKN
Menpan RB untuk mengizinkan untuk mengizinkan pemerintah Jawa Timur melakukan perekrutan kembali terkait dengan terkait dengan pegawai P3K paruh waktu dan penuh waktu. Ini yang kami solusi pertama. Ya, solusi kedua tentunya kami menunggu arahan. Menunggu arahan dari kementerian. Kalau mereka tidak boleh menjadi P3K paruh waktu dan dan penuh waktu karena aturan, ya solusinya seperti apa? Jangan sampai mereka ini tadi menganggur. Jangan sampai mereka ini berhenti bekerja. Jangan sampai sekolah menjadi terdampak oleh kebijakan yang tidak mencari solusi. Toh secara fiskal, secara anggaran kami sanggup untuk membayar Bapak Ibu guru tersebut. Kalau ketemu dengan Bapak Ibu guru di tengah reses atau bertemu yang tadi saya sampaikan, bertemu ya ketika tidak ada kegiatan formal lah. Sebenarnya yang jadi kekhawatiran utama dari beliau-beliau guru-guru itu apa Mas Bet? Ketika status, Mbak. Tidak ada status itu. Nggak ada status kan? Ya, itu aja. Ya kan nggak ada status Mbak. Kan mereka ini mengabdikan kan biar bagaimanapun status kepegawaian mereka kan mereka pingin sama dengan guru-guru yang lain kan begitu kan. Oleh karenanya tidak boleh pemerintah Provinsi Jawa Timur membeda-bedakan statusnya. Sehingga kami solusinya adalah ya sudah ayo kita minta pengecualian kepada pemerintah pusat terutama Menpan RB, tolong izinkan kami untuk mengangkat mereka sebagai pegawai P3K paruh waktu ataupun penuh waktu agar sama statusnya dengan pegawai-pegawai non ASN yang lain yang ada di jajaran pemerintah Provinsi Jawa Timur. Ketika ada mencari solusi ramuan solusi untuk masalah yang terjadi dari Komisi A, Mas Ubed sendiri bertemu dengan PKD, kemudian Dinas Pendidikan gitu ya. Kemudian dari Dinas Pendidikan sendiri bagaimana meyakinkan wali murid dan juga murid itu sendiri ketika isu ini muncul Mas Ubed. Kan sekarang ini ribet banget. Ribet banget. Nah, itu bagaimana meyakinkan proses belajar mengajar ini tetap berjalan seperti biasanya gitu loh. Ya, kami mendorong bahwa Dinas Pendidikan untuk segera melakukan konsolidasi atau melakukan pertemuan-pertemuan atau membuat surat edaran yang memberikan mereka guru-guru ini tenang untuk mengajar dan lain sebagainya. Ada kan konsentrasinya ya, agak biar terganggu. konsentrasinya nggak pecah gitu kan. Nah, ya karena tadi secara fiskal masih sanggup. Oke. Ya, artinya tidak ada alasan kepada Dinas Pendidikan untuk tidak memberikan rasa tenang kepada guru tersebut. Dan melalui kami juga sudah disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Pak Agung Lawe sudah Mas Ubed, anggaran kami siap untuk ini, untuk menggaji mereka. Artinya bahwa tinggal menunggu izin saja ini, tinggal menunggu izin dan regulasi dari pemerintah pusat. Bagaimana solusinya? Itu aja. Sebenarnya keren loh, sudah ada solusi, ini tinggal nunggu izin aja. Jadi Bapak Ibu guru tenang saja ya. Pasti ada solusi. Setiap masalah ada solusinya ya. Pastilah. Oh ya Mas Ubed, ini perjuangannya luar biasa untuk menjadikan semuanya ya. Jadi nanti kalau misalkan bertemu dengan beliau mungkin ya, ketemu sama Mas Ubed aja kalau Bapak Ibu guru ya. Terima kasih. Biasanya 1 tahun kan ada 2-3 kali reses ya? Iya, 2-3 kali reses. Ketemunya banyak dengan dengan tenaga pendidik. Kalau misalnya ketemu pertama kali waktu reses itu yang paling banyak ditanyakan masyarakat ke Mas Ubed apa sih sebenarnya? Ya, terkait dengan berbagai macam ya, salah satunya adalah di bidang pendidikan. Oke, yang sering itu ya. Beasiswa seperti apa Mas Ubed? Oke, seperti itu. Yang sekarang lagi rame ini aja, makanya sama beliau diangkat. Ya karena ini kan menyangkut betul. Nasib ya Mbak, nasib dan guru-guru kita ini. Nah, ya tadi saya bilang di awal beliau ini kayak bapak guru gitu ya. Dulu waktu jadi anggota dewan itu memang sudah ada cita-cita dari kecil itu saya pengen berwibawa seperti bapak guru jadi anggota dewan saja. Iya. Ngomong saya tadi belum tanya ke Mas Ubed ya. Ini periode kedua, alhamdulillah periode kedua. Okay. Langsung di provinsi atau dulu di langsung kabupaten? Di provinsi ya, luar biasa beliau ini perjuangannya. Ya, mungkin perjuangan yang dilakukan Mas Ubed dan teman-teman di Komisi A ini bersama dengan teman-teman DPRD di Provinsi Jawa Timur ini luar biasa. Kita tinggal tunggu nanti hasilnya seperti apa ya. Tinggal menunggu hasil aja. Goalsnya seperti apa. Cuman Mas Ubed ada beberapa hal yang pengen disampaikan kepada masyarakat mungkin ya terkait dengan adanya informasi-informasi yang hoax. Ini banyak informasi di media sosial ini yang menyesatkan Mas Ubed. Betul. Nah, itu sebenarnya bukan keluar dari pemerintah provinsi juga, bukan keluar dari Komisi A DPRD provinsi juga, tapi dari pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang akhirnya membuat lebih resah masyarakat gitu. Mas Ubed gimana yang pengen disampaikan? Tentunya itu ya, tolong pada masyarakat untuk bisa membedakan mana berita-berita yang hoax dan berita-berita yang betul-betul valid. Betul. Pemerintah Provinsi Jawa Timur itu pasti selalu memberikan berita yang valid. Salah satunya menggunakan website yang ada di pemerintah provinsi, di Kominfo gitu ya, dan juga website pemerintah Provinsi Jawa Timur bisa dibuka di situ. Dan juga bisa
dilihat dari kegiatan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Oleh karenanya ketika nanti terkait dengan permasalahan ini ada sesuatu yang menurut kami tidak baik, tentunya tidak usah ditanggapi saja. Cukup dilihat, diperhatikan, nggak usah dilakukan dan nggak usah ditakut gitu ya. Karena saya sudah bilang aman sampai 31 Januari. Mereka tetap bisa mengajar dengan aman. Yang kedua, secara fiskal kami sudah siap, ya kan? Apa yang perlu ditakutkan? Tidak usah, hanya tinggal satu saja, menunggu izin dari pemerintah pusat, ya, terutama Menpan RB dalam hal ini kepegawaian, dan kami yakin perjuangan kami DPRD bersama dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan didukung oleh Bapak Ibu guru dan seluruh masyarakat, kami yakin akan menemukan solusi terbaik. Oke, jadi tadi disampaikan Mas Ubed luar biasa ya, tapi ini masih mengganjal di saya nih Mas Ubed terkait tadi pengangkatan guru yang tidak diketahui oleh Dinas Pendidikan ya. Mungkin Mas Ubed bisa kasih tips atau apa bagaimana biar tidak terjadi seperti ini secara singkat saja, misalkan pengangkatan harus seperti apa, seperti apa gitu Mas Ubed. Ya, Bapak Ibu kepala sekolah dan utama oleh komite sekolah juga. Atas peristiwa yang terjadi hari ini, semestinya kita semua yang berkecimpung di dunia pendidikan, khususnya pendidikan menengah, tingkat SMA dan tingkat SMK, ini harus belajar dari peristiwa ini. Tidak boleh lagi saat ini Bapak Ibu mengangkat pegawai ataupun pegawai honorer ataupun guru tanpa melalui izin dari Dinas Pendidikan di Provinsi Jawa Timur, tanpa pemberitahuan kepada Badan Kepegawaian Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Karena apa? Karena kami menjaga status dari pengajar-pengajar yang diangkat tersebut ke depannya. Gitu loh. Bukan hanya terkait dengan kebutuhannya. Kami tahu bahwa kebutuhan guru di tingkat SMK dan SMA hari ini masih kurang. Tetapi lebih baik berkonsultasi dulu kepada Dinas Pendidikan, berkonsultasi dulu kepada Badan Kepegawaian ketika Bapak Ibu mau mengangkat tenaga pengajar di tingkat sekolah yang ada di lingkungan Bapak Ibu sekalian di Provinsi Jawa Timur. Agar apa? Agar peristiwa seperti ini tidak terjadi di kemudian hari itu. Ini peristiwa yang sebenarnya sama sekali bukan kita inginkan ya. Ini karena memang keadaan yang terjadi realitasnya di masyarakat itu seperti itu ya. Betul. Ya kita nggak boleh juga, saya rangkum aja nih Mas Ubed, kita juga nggak bisa menyalahkan secara administrasi bagaimana itu sampai bisa terjadi ya. Karena urgent tadi, kebutuhan pendidik yang memang saat itu benar-benar dibutuhkan oleh sekolah. Ya kita minta pemerintah juga lebih realistis saja melihat di lapangan gitu ya. Bagaimana sebenarnya yang tadi Mas Ubed sampaikan bahwasanya kita kurang guru itu hampir 2.000 lebih ya sekarang ya. Bahkan kalau yang 2.000 itu mau diberhentikan ya repot jadi gitu 4.000 ya. Seperti itu. Jadi guru honorer penting memang untuk kita pertahankan dalam keberlangsungan pendidikan kita di Jawa Timur khususnya. Kita bicarakan Jawa Timur ya, dengan fiskal yang ada sebenarnya dan tinggal nunggu izinnya nanti bisa untuk diberlakukan gitu ya. Nah, tapi negara juga perlu melihat realitasnya di lapangan Mas Ubed. Jadi nanti mungkin ada semacam sosialisasi kepada kepala sekolah mungkin untuk bagaimana merekrut tenaga pendidik yang betul dan tidak menimbulkan polemik di belakang hari gitu ya. Tentu saja nanti DPRD Provinsi Jawa Timur khususnya Komisi A bisa menjembatani nih komunikasi antara masyarakat itu sendiri dengan pemerintah gitu ya. Pasti Mbak, pasti itu. Seperti itu. Ya ngobrolnya sama Ubed enak ya. Ini beliau ini kalau kita lihat ya, jadi benar-benar ya memperjuangkan apa yang sekarang ini mungkin sebagian orang tidak menganggap hal ini sangat penting banget gitu ya. Tapi yang seperti Bapak Ibu guru yang sekarang dalam kondisi yang memprihatinkan yang kita simak ya, itu membutuhkan satu angin surga. Kalau bisa support. Begitu maksud saya. Walaupun ini sekarang belum terrealisasi, walaupun sebenarnya sudah ready nih. Kalau orang mau perang nih senjata sudah ada nih, tinggal gimana perintah komandannya aja gitu kan. Itu tinggal diselesaikan aja Mas Ubed gitu ya. Betul. Oke, terakhir aja Mas Ubed yang pengen disampaikan kepada masyarakat Jawa Timur khususnya tenaga pendidik, kemudian wali murid dan juga siswa-siswa yang sekarang ini agak ribut dikit gitu ya. Apa yang pengen disampaikan Mas Ubed? Pertama tentunya kepada Bapak Ibu guru yang hari ini mungkin terdampak dengan kebijakan Menteri Dasar dan Menengah terkait dengan Surat Edaran nomor 7 tahun 2026 ini, kami pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur sudah melakukan upaya-upaya agar Bapak Ibu ini tetap
mengajar di sekolah yang sudah hari ini mengajar, dan kemudian statusnya menjadi status yang lebih jelas. Tentunya Bapak Ibu, kami saat ini berjuang bersama Bapak Ibu, pemerintah Provinsi Jawa Timur berjuang bersama Bapak Ibu untuk bisa Bapak Ibu, ibu guru ini tetap bisa menjadi guru yang luar biasa, menjadi guru yang bisa mencerdaskan kehidupan berbangsa. Gak usah khawatir, insya Allah perjuangan ini akan menemukan hasil. Dan kami yakin, kenapa? Karena kami yakin secara anggaran kami siap dan kami bisa menggaji Bapak Ibu. Artinya hanya tinggal menunggu restu dari pemerintah pusat dan solusi dari pemerintah pusat agar Bapak Ibu ini menjadi menemukan status yang jelas dalam kepegawaian. Oleh karena itu berikan kami waktu, mohon doanya, mohon doa restunya, mohon dukungannya agar apa? Agar semakin kami bergerak cepat ini mudah-mudahan semakin menemukan solusi terbaik, semakin cepat, semakin baik. Itu saja dari saya. Keren ya, Mas Ubed ya. Semoga tadi yang disampaikan ini benar-benar bisa diterima. Mungkin ada yang belum bisa menerima informasi ini, silahkan di-share ya informasi yang disampaikan Mas Ubed tadi. Mas Ubed terima kasih. Terima kasih sama-sama. Hadir kita ya. Banyak hal yang bisa disampaikan dan bisa membuat adem lah istilahnya Bapak Ibu guru, yang khususnya yang agak ribet dengan situasi akhir-akhir ini gitu ya. Insya Allah kita jumpa lagi di lain kesempatan. Tadi dialog kita bersama dengan anggota Dewan DPRD Provinsi Jawa Timur di Komisi A, ada Haji Ubedillah Mas Ubed gitu ya. Dari Jatim fraksi PKB di Dapil 4 Banyuwangi, Situbondo, Bondowoso. Untuk ngode ngobrol bareng Dewan kali ini bisa tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.